Bismillahirrahmanirrahim. Di video sebelumnya kita telah membahas i'rab, macam-macam i'rab. I'rab ada 4. Kita review lagi. I'rab ada 4. Pertama i'rab rafa, kedua i'rab nasab, ketiga i'rab jar atau khafad, keempat i'rab jazm. Nah, untuk kalimah isim itu memiliki 3 i'rab. Pertama rafa, kedua nasab, ketiga khafad atau jar. Nah, sekarang kita akan membahas i'rab rafa yang masuk kepada kalimah isim. Nah, i'rab rafa yang masuk kepada kalimah isim di bab marfu'atil asma'i. Nah, i'rab rafa yang masuk kepada kalimah isim itu ada 7. Nah, jadi di bab ini ada 7. Pertama, babul marfu'atil asma'i al marfu'atu sab'atun. Oh ya, al fa'ilu, pertama fa'il. Pertama fa'il. Kedua al-fa'il wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu. Alladzi lam yusamma fa'iluhu. Alladzi yang maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, berarti yang kedua itu penggantinya dari fa'il atau disebut naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Al-fa'il wal maf'ul alladzi yusamma fa'il wal mubtada'u, ketiga mubtada. Keempat khobar, khobar dari mubtada. Khobar wasmukana. Yang kelima isim kana. Yang keenam khobar inna. Ismun khobar inna. Yang ketujuh tawabi atau tabi. Yang ketujuh tabi atau disebut tawabi bisa. Dan tabi dibagi 4 lagi. Yang pertama atau yang kedua taukid, ketiga al-aswat. Oh, maaf. Yang pertama na'atun. Yang kedua atof. Yang ketiga taukid. Yang keempat badal. Nah, jadi isim yang dirofa'kan, isim-isim yang dirofa'kan atau isim yang beri'rab rafa itu ada 7. Pertama fa'il, kedua alladzi lam yusamma fa'iluhu atau disebut naibul fa'il, ketiga mubtada, keempat khobar dari mubtada, kelima isim kana, keenam khobar inna, keempat tabi. Tabi dibagi lagi, tabi ada 4. Pertama na'at, kedua atof, ketiga taukid, keempat badal. Ingat ya, isim yang dirofa'kan ada 7. Di jurumiyahnya dalam teksnya babul marfu'atil asma'i al marfu'atu sab'atun wa hiya al fa'ilu
wal maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada wa khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wa tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal 'atfu wa tawkidu wal badalu. Oh ya, ini ketinggalan isim kana dan teman-temannya dan saudaranya boleh wa akhwat. Nah, kita bahas yang kita bahas pertama ini dulu. Nah, yang pertama kita bahas mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Jadi kita langsung materinya jadi nggak sesuai kitab ya, tapi jadi diambil inti-intinya aja. Jadi kita loncat-loncat. Pertama yang kita bahas itu adalah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Nah, mubtada Nah, mubtada di jurumiyah al-mubtada'u huwal ismul marfu'un 'ali anil awamilil labjiyati. Nah, jadi mubtada itu adalah kalimah isim. Kalimah isim yang dirofa'kan. I'rab rofa berarti isim i'rab rofa yang dikosongkan dari amil bangsa lafadz. Amil itu yang memerintah. Nah, amil seperti huruf jar, jadi isimnya majrur dan lebih sebagainya. Jadi intinya di belakangnya itu kosong. Isim i'rab rafa kosong dari amil. Nah ya, jadi ada tiga. Pertama isim, kedua i'rab rafa, ketiga kosong dari amil lafziyah, yaitu amil bangsa lafad, amil lafad. Nah, kita contoh Zaidun qaimun. Ya, Zaidun qaimun. Kita bahas tadi mubtada ya. Mubtada pertama syaratnya harus kalimah isim. Zaidun isim. Kedua harus beri'rab rafa. Kemarin kita sebelum patokannya aja rafa itu doma aja ya. Rafa pakai doma. Tapi nanti setelah masuk ke bab ma'rifatil alamatil i'rab baru nanti ada pembahasan selanjutnya. Zaidun isim, i'rabnya rafa. Nah, apakah dia masukkan amil bangsa lafaz, amil lafziyah? Nah, lihatin. Nah, lihat di belakangnya. Ketika kalimah isim, ingat ya, ketika kalimah isim sebelumnya di awal kalam, lalu sebelumnya kosong dari amil atau dari huruf jar dan lain-lainnya. Nah, berarti dia disebutnya mubtada. Kosong dari amil lafziyah. Nah, berarti kosong ya. Berarti dia mubtada. Sah jadi mubtada. Contoh di Al-Qur'an. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu yang kita bahas, alhamdu. Alhamdu kalimat isim, cirinya alif lam. I'rabnya rofa. Kosong dari amil bangsa lafaz. Ya di belakangnya alhamdu ada apa? Tidak ada apa-apa kan? Kosong. Sah jadi mubtada. Jadi gitu ya. Jadi mubtada itu kalimat isim, i'rabnya rofa. Kita rofa patokannya domah dulu ya. I'rabnya rofa. Domah, i'rabnya rofa. Lalu sebelumnya kosong dari amil atau amil lafziyah seperti huruf jar atau dzarab. Nah, berarti mubtada. Nah, sekarang khobar adalah wal khobaru wal ismul musnadun ilaih. Jadi khobar itu adalah kalimat isim yang dirofakkan, yang disandarkan kepada mubtada. Jadi kita anggap mubtada dan khobar itu suami istri. Nah, mubtada khobar suami istri, ini suaminya, ini istrinya. Suami istri, mubtada khobar. Nah, kalau istri perempuan itu pekerjaannya suka nyender ke suaminya. Nah, khobar juga sama. Khobar itu selalu disandarkan kepada mubtada. Nah, jadi suami istri nyender ke suaminya gitu. Zaidun, contoh Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Nah, Zaidun tadi kalimat isim dirofakkan, sebelumnya kosong dari apapun. Di sininya kosong dari apapun. Berarti dia jadi mubtada. Lalu qaimun kalimat isim. Cirinya tanwin. I'rabnya rofa. Dia disenderkan kepada mubtada. Nah, jadi setelah mubtada itu pasti khobarnya. Jadi Zaidun qaimun. Jadi setiap kalimat isim yang dirofakkan yang menjadi mubtada pasti setelahnya khobar mubtada. Jadi khobar. Jadi ini di khobarnya. Nah, untuk dalam mengartikan, dalam membaca kitab atau lain sebagainya, dalam bahasa Indonesia biasanya mubtada itu diartikan adapun. Kalau bahasa Jawanya utawi, dalam bahasa Sundanya ari. Kita menggunakan bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia. Kita pakai kode biar lebih mudah. Zaidun. Nah, logatnya begini. Jadi dalam pesantren, khususnya pesantren salafi, pesantren klasik itu menggunakan kode-kode dalam membaca kitab. Nah, ini kode untuk mubtada. Zaidun qaimun. Ini untuk khobar. Zaidun, adapun Zaid qaimun itu orang yang berdiri. Atau begini, Zaidun, adapun Zaid itu qaimun, orang yang berdiri. Nah, untuk dalam bahasa Jawa, Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Nah, itu dalam bahasa Jawa. Ini kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Zaidun adapun Zaid, nah di mubtada. Qaimun itu orang yang berdiri. Ya, contoh alhamdulillahi. Alhamdu adapun segala puji atau adapun segala jenis puji. Di sini alif lamnya bebas diartikan apa? Lillahi itu tetap milik Allah. Nah, begitu. Insyaallah paham ya. Kita Zaidun qaimun. Jadi ingat, mubtada khobar. Setelah mubtada pasti depannya khobar. Mubtada khobar. Mubtada kalimat isim
Nah, berarti kalimat isim cirinya yang 4 kemarin. I'rabnya rofa, kita patokannya rofa menggunakan domah dulu. I'rabnya rofa berarti pakai domah. I'rabnya rofa. Dia jadi sebelumnya kosong dari apapun. Jadi di awal kalimat. Nah, berarti itu jadi mubtada. Setelah mubtada ketemu kalimat isim lagi. Jadi khobar gitu. Sudah ya tadi mubtada, khobar. Nah, di sini patokan-patokan membaca kitab kuning ini di sini. Jadi ketika teman-teman tidak mengetahui yang ini semua, tidak akan bisa membaca kitab yang tidak ada berharokat. Mubtada, khobar. Nah, kita yang selanjutnya kita bahas fa'il. 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 Nah, fa'il berarti ini pembahasannya ke kalimat fi'il. 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 Fi'il itu pekerjaan. Oh, bukan kerja, kata kerja. Kata kerja. Setiap kerjaan, kata kerjaan itu mempunyai orang yang mengerjakannya. Contoh, makan, pasti ada orang yang sedang makannya. Berlari, pasti ada orang yang berlarinya. Berarti dalam bahasa Indonesia begini kan susunnya: subjek, predikat, objek. Subjek itu orang, predikat itu pekerjaan, objeknya itu objek, sasaran. Nah, subjek, predikat, objek, SPO. Nah, dalam bahasa Arab itu susunannya begini: P, S, O. Pekerjaan dulu, baru subjeknya orangnya, baru objeknya, sama ya. Nah, pekerjaannya dulu. Nah, setiap pekerjaan berarti butuh orang yang mengerjakannya. Setiap pekerjaan pasti membutuhkan orang yang mengerjakannya. Dan orang yang mengerjakannya itu disebut fa'il. Fa'il, orang yang melakukan, orang yang bekerja, ya, orangnya. Contoh, saya sedang memasak. Saya berarti dia orangnya, berarti subjeknya atau fa'ilnya. Sedang memasak berarti itu predikatnya ya, predikat atau nama pekerjaannya. Nah, saya sedang memasak, nah berarti ini fi'il. Nah, begitu ya, kita contoh. Qa'ada Zaidun. Qa'ada itu duduk. Qa'ada duduk. Zaidun itu nama orang, Zaid. Nah, qa'ada kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il madi. Cirinya sah kemasukan tak tanis sakinah. Kalau kemasukan tak tanis sakinah jadi qa'adat. Kita buktikan. Qa'ada, qa'adu, qa'adat. Nah, ketemu kan? Qa'adat, qa'adata, qa'adna, qa'adta, qa'adtuma, qa'adtum, qa'adti, qa'adtuma, qa'adtun, qa'adtu, qa'adna. Nah, itu cara membuktikannya. Qa'ada duduk atau jalasa, duduk sama dia, duduk. Zaid nama orang yang duduk. Berarti kalau fi'il madi berarti kembali lagi ke bab kalam, berarti masa yang telah berlalu. Qa'ada telah duduk. Nah, diartikannya telah duduk.
Siapa? Zaid. Qa'ada telah duduk siapa? Zaidun, Zaid. Nah, begitu. Nah, untuk ini siapa atau apa itu kode untuk kalimat untuk fa'il. Jadi kita pakai kode. Jadi kita tahu ini jadi fa'il. Qa'ada telah duduk siapa? Zaidun, Zaid. Nah, Zaidun kalimat isim. Cirinya tanwin, i'rabnya rafa. Kenapa dia rafa? Jadi fa'il. Fa'il itu jadi pelaku pekerjaan. Nah, kita loncat sedikit langsung ke bab mansubatil asma'i. Di sana ada al-mansubat wa hiya al-maf'ul bih. Di sana ada maf'ul bih, maf'ulun bih. Di sana ada namanya maf'ul bih. Biar sekalian pembahasannya. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Maf'ul bih itu objek. Nah, jadi subjek, predikat, objek. Subjeknya pekerjaan, subjeknya orang yang mengerjakan berarti fa'il. Predikatnya pekerjaan berarti fi'il. Objeknya maf'ul bih. Maf'ul bih. Kita balik karena susunan dalam bahasa Arab fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Berarti predikat, subjek, predikat, subjek, objek. Contoh. Nasoro Zaidun Amron. Nasoro kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il madi. Cirinya sah kemasukan tak tanis sakinah. Kalau kemasukan tak tanis sakinah jadi nasoro. Kita buktikan. Nasoro, nasoru, nasorot. Nah, ketemu. Nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortun, nasortu, nasorna. Artinya menolong. Ini sambil sambil dihafalkan arti-artinya. Tambah-tambah mufrad, menolong. Ini kalimat fi'ilnya fi'il madi berarti masa lalu tambahkan telah. Jadi telah menolong. Zaidun jadi fa'il. Amron Umar. Zaid ini nama orang ya. Amron Umar atau Amar bisa. Umar. Nasoro Zaidun Amron. Telah menolong siapa? Zaidun, Zaid, Umar terhadap Umar. Kita maf'ul bih kodenya seperti ini. Ini untuk fa'il, ini maf'ul bih. Tadi mubtada, khobar, bisa dicatat ya kodenya. Mubtada, khobar, terus ada dua ini. Siapa atau apa? Kalau siapa itu untuk yang berakal, manusia, malaikat. Nah, untuk Allah itu menggunakan siapa. Apa itu untuk yang tidak berakal. Contoh benda atau hewan. Ini fa'il. Ini maf'ul bih. Maf'ul bih. Nasoro telah menolong siapa? Zaidun, Zaid, Amron terhadap Umar. Nah, jadi Zaid telah menolong Umar. Nah, itu fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ini kalau dibahas dalam kitabnya itu bisa 1, 2, 3. Bisa sampai 5 sampai 6 pertemuan untuk membahas seperti ini. Jadi kita singkat tapi
Kita ambil inti-intinya aja. Jadi tadi udah dibahas mubtada, khobar, fi'il, mubtada, khobar, fa'il sama maf'ul bih. Nah, itu ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas isim kana, khobar inna dan lain-lainnya. Ya wallahu a'lam bishawab.